Teman-teman, selamat berjumpa lagi di channel CMTV ya. Oh ya, kali ini saya berada di kebun dan kita akan sedikit belajar dari tanaman yang ada di kebun kita saat ini ya. Jadi ada beberapa tanaman yang ada di kebun ini. Ada di belakang saya ini kelengkeng, kemudian juga ada tanaman jagung, ada tanaman ubi, kemudian juga beberapa tanaman yang lainnya. Nah, yang ingin kita pelajari saat ini adalah tanaman jahe. Jadi, tanaman jahe itu banyak jenisnya ya. Ada jahe emprit, ada jahe gajah, ada jahe merah, kemudian juga beberapa jenis jahe yang lainnya. Nah, tapi yang kali ini kita akan pelajari adalah tanaman jahe merah. Nah, kenapa tanaman jahe merah? Ya, memang punya spesifikasi masing-masing ya. Jadi misalkan kalau jahe gajah itu secara umum yang dikejar adalah bobot jahenya, karena jahe gajah itu bentuknya besar-besar ya, sesuai dengan namanya, seperti gajah gitu ya, besar-besar. Kemudian kalau jahe emprit lebih pada kondisi empritnya ya. Jadi emprit itu kecil tetapi bunyinya keras, cit gitu. Jadi ya sama lah dengan jahe emprit. Jadi jahenya kecil tapi pedasnya terasa gitu. Nah, jahe merah ini punya keistimewaan tersendiri karena khasiat jahe merah itu cukup banyak ya. Nah, dari jahe merah sendiri pun kita lebih spesifik lagi, karena jahe merah yang kita budidayakan atau kita tanam saat ini adalah jahe merah dengan spesifikasi cara tanam organik gitu ya. Jadi sama sekali tidak menggunakan pupuk kimia, tetapi menggunakan pupuk organik. Jadi tidak ada urea, tidak ada ZA, tidak ada NPK secara kimia ya. Tetapi pemenuhan tentang kebutuhan nutrisi dari tanaman jahe merah itu sendiri kita penuhi secara organik atau secara alami gitu ya. Nah, NPK-nya tetap kita penuhi. Kemudian untuk ZPT-nya, zat pertumbuhannya juga sama, kita penuhi gitu ya, sehingga semuanya terpenuhi, tetapi itu dilakukan secara alamiah, ataupun kalau tidak alamiah kita buat dari alam, dari potensi alam yang ada, tidak membeli pupuk kimia. Nah, tentu saja khasiatnya akan sangat berbeda, rasanya juga berbeda gitu ya. Jadi ada perbedaan rasa ketika jahe merah organik dengan jahe merah kimia itu berbeda di lidah gitu ya. Nanti akan kita sampaikan apa sih bedanya sebetulnya gitu ya. Teman-teman, ini adalah tanaman jahe merah dan kita budidayakan secara organik ya. Ini agak sedikit ada masalah karena hujan, intensitas hujan yang terus-menerus ya. Jadi tidak ada musim kemarau atau kita sebut sebagai kemarau basah. Nah, ini juga beberapa tanaman jahe merah kita, jahe merah organik. Semuanya nanti kita akan coba panen ya, nanti bagaimana kondisinya. Nah, kenapa ini disebut dengan jahe merah organik? Yaitu tadi, karena memang tidak ada ininya, tidak ada kimianya. Nah, manfaat yang kita dapatkan dari jahe merah organik itu teman-teman, jadi ini memberikan apa ya, banyak solusi untuk kesehatan. Di antaranya ini kalau diminum rutin ya, sehari sekali 1 gelas gitu, jadi diseduh seperti biasa. Anda yang suka manis boleh pakai gula secukupnya, atau tidak pakai gula juga tidak apa-apa, misalkan dengan madu itu ya, dikonsumsi setiap hari sekali, 1 cangkir atau gelas, maka dalam 1 minggu ini bisa Anda rasakan bagaimana kondisi tubuh Anda. Beberapa yang sudah dilakukan oleh mereka yang mengkonsumsi jahe merah organik ini, misalkan ada yang mengeluhkan pinggangnya sakit ya, karena usianya sudah di atas 50 tahun atau 60 tahun, kemudian mencoba mengkonsumsi jahe merah organik ini selama 1 minggu, merasakan bahwa badannya lebih sehat, sakit-sakit pinggangnya sudah tidak terasa lagi. Kemudian berkaitan dengan ini apa, tensi darah gitu ya. Tensi darah biasanya ada yang hipertensi gitu ya. Nah, ini juga bisa mengurangi
tingkat tingginya tensi darah itu. Karena jahe merah organik ini bisa membersihkan saluran pembuluh darah. Karena kan biasanya saluran pembuluh darah itu karena banyak kolesterol di situ ya, nempel-nempel di saluran pembuluh darah. Nah, kemudian di situ akan terjadi penyumbatan dan tekanan cukup tinggi. Nah, tapi dengan mengkonsumsi jahe merah organik ini secara rutin, ini bisa membersihkan saluran pembuluh darah dari kolesterol itu. Dan juga asam urat ya. Jadi kalau mungkin yang merasa sakit di betisnya atau di kakinya sakit karena asam urat, coba mengkonsumsi jahe merah organik ini secara rutin selama 1 minggu, maka akan didapatkan hasil yang cukup signifikan. Nah, teman-teman, itu dari sisi kesehatan. Bagaimana dengan dari sisi bisnis? Iya, bisnis jahe merah ini memang masih sangat menjanjikan karena harganya berbeda. Apalagi jahe merah organik ya, tentu memberikan makna yang berbeda, memberikan nilai kesehatan yang berbeda kepada para pengonsumsinya. Nah, itu yang jadi keunggulan jahe merah organik. Teman-teman, tanaman jahe merah organik memang menjadi satu ladang bisnis tersendiri ya. Jadi meskipun harganya memang jadi bermasalah akhir-akhir ini, tetapi pada sistem tertentu secara umum jahe merah organik berbeda dengan jahe merah secara kimia ya. Cuman masyarakat memang tidak terlalu memperhatikan itu. Cuman untuk budidaya saya sendiri ini jahe merah organik. Nah, secara umum di pasaran biasanya memang agak sulit mencari jahe merah organik ya. Nah, di pasaran biasanya yang banyak adalah jahe merah kimia. Ureanya menggunakan urea, kemudian NPK-nya yang menggunakan NPK. Nah, per kilogramnya biasanya kalau kita beli di pasaran harganya berkisar antara 20.000 sampai 45.000 ya. Tergantung kondisinya dan daerahnya masing-masing. Kondisinya semacam itu. Itu masih dalam artian jahe merah secara umum, kimia gitu ya. Nah, apa sih bedanya? Kalau dari rasa teman-teman, jahe merah organik itu dari aromanya sudah berbeda gitu ya. Lebih lembut dan lebih halus. Dan dari rasa itu juga berbeda. Ketika kita menghirup atau mencoba mencicipi jahe merah organik ini, maka Anda tidak akan merasakan sensasi yang cukup menyengat di lidah, tetapi lebih smooth atau lebih halus ya, lebih halus, pedasnya itu lebih halus. Tetapi ke dalam tubuh, reaksi di dalam tubuh itu, rasa hangat di dalam tubuh itu lebih terasa jahe merah organik, karena rasa urea juga sudah tidak ada, karena memang jahe merah organik ya. Jadi rasanya tentu saja sangat berbeda. Nah, itu dari sisi bisnis. Nah, bagaimana dari sisi pelajaran kehidupan? Ya, ada tentu saja. Jadi gini, kalau jahe merah, tanaman jahe itu kan memang agak berbeda ya. Sedikit agak ngalem, ya ganteng gitu ya. Cantik gitu tanaman jahe merah itu. Kenapa cantik seperti itu? Karena ketika kita tanam, jahe merah ini kita tanam, membutuhkan sinar matahari hanya 25% saja. 75%-nya harus sinar matahari yang tidak langsung ya. Jadi perbandingannya 25% dengan 75%. 25% itu adalah sinar mataharinya, sementara 75%-nya harus tertutup. Ya, kalau pakai waring atau pakai daun-daunan semacam ini masih bisa gitu ya. Nah, tapi dengan pertumbuhan, dengan kondisi macam itu dia akan tumbuh bagus. Tetapi ketika curah hujannya cukup tinggi, kemudian tidak ada perlindungan dari tanaman ini, maka air hujan itu langsung menghantam ke daunnya. Nah, itu biasanya mengakibatkan luka di daun, kemudian warnanya jadi agak putih-putih gitu ya, agak sedikit sakit. Nah, kalau dibiarkan akan jadi bermasalah gitu. Nah, sama ya dengan kondisi kehidupan. Jadi di antara kita, di antara manusia itu kadang-kadang ada kekuatan tersendiri. Nah, ada kelemahan tersendiri. Jadi ada anak-anak atau orang itu yang punya kelemahan mungkin dari secara fisik agak gopok gitu ya, agak gopok atau agak tidak begitu kuat fisiknya, meskipun badannya kekar, tapi kadang-kadang secara kesehatan tidak terlalu bagus. Memang ada yang semacam itu. Tetapi mesti ada kekuatan lain di situ. Entah dia berpikirnya, tingkat analisanya, atau feelingnya, atau apapun ya, biasanya ada kekuatannya. Tidak akan ada sesuatu yang lemah sama sekali. Mesti ada kekuatan itu dan akan berdampingan. Sama dengan jahe merah. Jadi jahe merah secara tanaman, secara kekuatan fisiknya memang agak sedikit
ini ya, agak sedikit manja. Jadi terlalu banyak air juga bermasalah. Kalaupun nanti terlalu kering, ini juga bermasalah. Jadi pas-pas saja. Karena kalau terlalu dihajar dengan air hujan juga bermasalah gitu ya. Terlalu kering juga bermasalah dia. Tetapi meskipun begitu, dia punya kekuatan tersendiri karena khasiat dari jahe merah ini sangat-sangat berkhasiat gitu ya. Apalagi jahe merah organik. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa dia bisa meningkatkan daya imun tubuh. Jadi imunitas kita akan menjadi lebih kuat gitu ya. Cara mengkonsumsinya juga macam-macam. Bisa dengan wedang jahe saja, gula secukupnya, kemudian jahenya digeprek gitu ya. Kemudian diseduh dengan air panas juga bisa. Kemudian juga dengan kopi jahe untuk Anda yang suka kopi, ini bisa dicampurkan sehingga menjadi kopi jahe merah organik. Nah, itu berbagai hal yang bisa dilakukan atau cara mengkonsumsinya bermacam-macam. Bahkan ada yang sudah ini ya dibikin serbuk gitu ya, dibikin serbuk tersendiri atau dibikin serbuk sendiri dengan cara dikeringkan, kemudian setelah dikeringkan dilembutkan, digiling lembut, kemudian ya ada proses-proses tertentu yang bisa digunakan untuk bisa kita mengkonsumsi jahe merah organik itu. Teman-teman, demikian informasi dan juga mudah-mudahan kita bisa belajar dari tanaman jahe merah organik ini. Salam dan sukses selalu untuk Anda.